Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, dan kita selalu mendapatkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita bahas bersama-sama, yaitu kita akan membahas tentang sunah-sunahnya puasa. Apakah saja sunah-sunahnya puasa tersebut? Yang pertama yaitu, teman-teman, sunahnya puasa yang pertama yaitu kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi ketika kita akan melakukan puasa, pada saat itu kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi ketika kita malam hari ketika sahur, sekira-kiranya 5 menit sebelum waktu imsak, itu kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Karena kalau kita terlalu dahulu sahurnya, nanti dikhawatirkan ketika pagi hari kita berpuasa lalu kita tidak kuat, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau kita sahurnya itu menjelang imsak, maka sekira-kiranya tubuh kita sudah atau kuat untuk melakukan puasa. Tapi jika terlalu lama, semisal habis isya kita langsung berniat dan sahur, karena mungkin kita semuanya malas lagi untuk bangun malam, makanya kita langsung enaknya habis isya langsung makan. Itu kebiasaan kita. Tapi sesungguhnya yang paling disunahkan oleh Kanjeng Nabi yaitu kita disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur kita. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 2 yaitu kita disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka. Kalau tadi kita disuruh atau disunahkan untuk mengakhirkan sahur, sekarang kita disunahkan
untuk menyegerakan berbuka. Ini kebalikannya. Karena kenapa kita harus menyegerakan berbuka? Karena tubuh kita butuh cairan untuk sebagai penguat ibadah kita. Karena kita seharian tidak makan dan tidak minum, ketika kita sudah mendengar suara adzan maghrib, maka kita disunahkan untuk mencepatkan atau menyegerakan untuk berbuka, agar nanti ketika kita beribadah, kita sudah tidak memikirkan yang namanya makanan ataupun minuman. Sekira-kiranya 1 teguk air saja sudah cukup. Yang penting kita disunahkan untuk menyegerakan makan berbuka. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 3 yaitu kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Jika kita tidak menemukan kurma, karena kita adalah orang Indonesia, mayoritas atau pada umumnya kurma itu jarang ditemukan di negara kita. Maka jika kita tidak menemukan kurma, maka kita disunahkan untuk makan atau minum dengan yang manis-manis. Lalu bagaimana jika kita tidak mempunyai makanan atau minuman yang manis-manis? Kita boleh atau disunahkan untuk minum atau cukup dengan setetes air atau segelas air. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita waktu berbuka itu kita disunahkan memakan kurma, tapi kita jika tidak menemukan kurma, maka kita berbuka dengan yang manis-manis. Jika kita tidak punya yang manis-manis, maka cukup dengan segelas air atau seteguk air. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 4 yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya banyak sekali. Apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan, maka pahala kita dalam membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan. Karena pahala kebaikan itu bisa kita umpamakan seperti halnya sebenih padi. Satu benih padi itu bisa bercabang-cabang menjadi banyak sekali padi. Maka dari itu ketika kita berpuasa disunahkan untuk membaca Al-Quran. Salah satu contoh
pahala kita dalam membaca Al-Quran adalah besok atau kelak jika kita merasa kebingungan ketika di akhirat, mungkin Al-Quran yang kita baca tersebut bisa menjadi syafaat kita ketika kita kehausan atau kelaparan, atau kita dalam keadaan gundah gulana. Siapa yang akan menolong saya di akhirat ini? Maka Al-Quran itu bisa menjadi dan bisa semoga menjadi syafaat kita semua. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 5 yaitu kita disunahkan untuk meninggalkan perkataan yang kotor atau perkataan yang jelek. Apa contohnya perkataan yang keji atau yang jelek tersebut? Contohnya, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menggunjing. Menggunjing adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain ketika orang lain itu tidak ada di tempat tersebut. Tapi jika orang yang kita jelek-jelekan atau kita sebut-sebutkan aibnya itu ada di depan kita, maka itu dinamakan mengejek atau mengolok-olok. Tapi yaitu bedanya antara menggunjing dan menghina. Kalau kita menggunjing, itu kita menjelek-jelekkan orang lain, tapi orang lainnya itu tidak ada di tempat tersebut. Tapi kalau menghina, itu orangnya tidak ada di tempat tersebut. Yaitu teman-teman, kita disunahkan tidak boleh berkata kotor atau keji. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 6 yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak melakukan sedekah. Kenapa kita disunahkan untuk melakukan sedekah? Yaitu agar kita selalu terhindar dari segala macam bahaya, karena sedekah itu bisa menolak bencana. Teman-teman, itulah kenapa kita harus atau kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Teman-teman, sunah-sunahnya puasa yang nomor 7 yaitu kita disunahkan untuk tidak memakai wangi-wangian yang mana wangi-wangian tersebut sangat menyengat. Kita boleh memakai wangi-wangian asal tidak terlalu mengganggu teman kita yang ada di sekitar kita. Jika kita sampai mengganggu
teman yang ada di sekitar kita, malah itu menjadikan kita tidak sunnah, malah menjadi makruh. Bahkan jika sampai teman kita marah, itu menyebabkan kita berdosa karena membuat teman kita menjadi marah. Jadi kita boleh memakai wangi-wangian asal tidak sampai menyengat. Dan jika kita tidak memakai wangi-wangian yang terlalu menyengat, itu sangat disunahkan. Teman-teman, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Mungkin jika kalian tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.